Iya, kedekatan Partai Gerindra dengan PDIP semakin terlihat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didaulat memberikan sambutan dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin. Selain itu, hubungan pribadi antara Prabowo dengan Megawati yang harmonis juga dilihat sebagai jalan menuju koalisi kedua partai pada tahun 2024. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama para narasumber kami pada hari ini. Ada anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Bang Andre Rosiade melalui sambungan internet. Lalu juga ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali di studio, dan juga ada Direktur Eksekutif Indobarometer Bang Kodari. Selamat sore, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menyapa yang jauh dulu yang lagi di Bandung, Bang Andre. Kenapa kemudian hanya Ketua Umum PDIP yang diberikan waktu untuk memberikan pidato, tidak ada Ketua Umum partai lain yang diundang? Ya, ini namanya Kongres Luar Biasa. Ya, di mana Kongres ini dilaksanakan dengan protokol COVID-19. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli sudah menyampaikan bahwasanya Kongres KLB Gerindra ini menjadi patokan untuk Kongres atau Munas suatu partai atau organisasi masyarakat dalam di tengah wabah COVID-19. Bagaimana mengkombinasikan yang namanya mengkomunikasikan yang namanya setengah peserta, ada yang datang secara fisik, ada yang secara virtual. Nah, dengan keterbatasan ini tentu kita tidak bisa mengundang banyak pihak. Makanya yang kita undang itu adalah Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, dan satu lagi Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan banyak sekali anggota Dewan Pembina Gerindra yang datang hanya secara virtual, termasuk pengurus DPP dan juga DPC Gerindra se-Indonesia. Jadi hanya tidak lebih 200 orang yang hadir dalam Kongres Luar Biasa ini. Bahkan di hari Kamis, 2 hari sebelum Kongres, kami di swab semuanya. Bahkan hari Sabtu pagi, sesaat kami sebelum memasuki arena Kongres, kami diminta melakukan rapid test ulang. Bang Andre, ada maknanya tidak? Ini kan semakin erat hubungannya antara Megawati dengan Pak Prabowo. Ya memang dalam Kongres kemarin Pak Prabowo menegaskan sikap Partai Gerindra saat ini berada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kami seluruh kader diinstruksikan oleh beliau untuk bekerja keras bahu-membahu dengan pemerintah agar memastikan tujuan pemerintah Pak Jokowi ini yang ingin mensejahterakan rakyat itu terwujud, bahwa Indonesia bisa selamat dari jurang resesi, bahwa kita Indonesia bisa selamat dari wabah COVID-19. Itu instruksi itu jelas dan tegas disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Partai Gerindra. Bang Andre, dalam Kongres kemarin juga banyak yang menyuarakan bahwa untuk mendorong Pak Prabowo untuk kembali maju sebagai capres. Dengan dekatnya hubungan lagi dengan PDIP, artinya apakah akan menyandingkan PDIP sebagai cawapresnya? Mungkin seperti itu? Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, dalam Kongres Luar Biasa, Pak Prabowo juga menyampaikan Partai Gerindra siap bekerja sama dan berkoalisi dengan partai apapun juga, dengan konteks partai itu merah putih, partai itu mendukung dan menjaga NKRI. Dan makanya dalam Pilkada 9 Desember 2020 nanti, kami berkoalisi dengan seluruh partai, ada dengan PDI Perjuangan, dengan Golkar, dengan PKS, dengan PAN, dengan Demokrat, Nasdem, P3, PKB, ya, hampir dengan seluruh partai kami berkoalisi. Jadi dan kita terbuka bekerja sama dengan seluruh partai. Nah, bicara 2024, Belanda masih jauh, tapi segala kemungkinan tentu terbuka demi kepentingan bangsa dan negara. Terbuka, baik. Kita garis bawahi ke Bang Effendi, kalau misalnya dari komunikasi politiknya, ini pesannya kira-kira apa yang disampaikan oleh Megawati? Jangan-jangan sudah menyambut baik dari rangkulan Gerindra atau seperti apa? Ya, tadi sebetulnya judul sebelum sinyal koalisi Gerindra PDIP ini kan Prabowo nyapres lagi, tanda tanya. Jawabannya nyapres. Pasti, Bang? Iyalah, masa nggak nyapres? Meskipun sudah 3 kali gagal. Itu soal lain, ya kan? Tapi Prabowo nyapres lagi, nggak apa-apa. Ada Bang Andre di sini dan semua penonton, jawabannya nyapres. Tapi bahwa itu ditanyakan ke Pak Prabowo atau Gerindra, pasti jawabannya nanti dong, 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum Pilpres gitu ya. Karena kan ini kejadian, ini Kongres luar biasa ya Pak Andre ya. Kejadian-kejadiannya juga luar biasa. Luar biasa di dunia malah loh. Belum ada di dunia kan mereka yang bertarung 2 kubu, yang satu kemudian menjadi bagian dari yang lain, itu kan belum ada.
Oke. Karena itu luar biasa juga sesudah itu ditandai dengan peristiwa ada pertemuan di MRT dan nasi goreng. Itu kejadian luar biasa loh, ya kan? Luar biasa betul. Untuk kemudian sampai ada pemikiran bahwa ini koalisi akan menuju pada 2024. Sebelum kita muncul tadi diputarkan wawancara-wawancara Prabowo Puan gitu. Coba siapa yang pernah menyebutkan nama Prabowo Puan? Ya kan? Para pengamat ini teman-temannya Pak Kodari. Lalu ditanyakan ke saya. Jadi saya sore ini baru jawab nyapres ya. Oke. Tapi jangan lupa Pilpres itu adalah sebuah kompetisi. Siapakah lawannya? Nah, itu yang selalu sekarang ini itu menarik. lagi dikaji-kaji oleh Bang Kodari. Saya cuma mau mengatakan gini. Ini baru 10 bulan kurang 11 hari. Oke. Ya kan, dari pemerintahan kedua Bapak Jokowi, dan kita harus melihatnya 2 kali 5 tahun. Artinya kalau ini dibawa ke 10 tahun sebelumnya, jadi 2000 sebelum Pak Jokowi tampil sebagai presiden, 2009. iya 10 ya kan 10 bulan sebelumnya itu Pak Jokowi saya rasa masih di Solo ya. Kalau betul loh, tidak seorang pun yang memikirkan bahwa Prabowo itu akan berhadapan dengan Jokowi 2 kali lagi misalnya. Nah, itu yang selalu menarik tuh, Andre. Oke, Bang Kodari, kalau ngelihat seperti Indomaret Baru sudah memberikan survei ya, ada 3 simulasi begitu ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kita sudah melakukan survei pada bulan Januari ya, tahun 2020 ini. Jadi memang pada saat itu temuannya nomor 1 itu Prabowo Subianto. Kalau nggak salah angkanya 22% kalau tidak salah. Kemudian nomor 2 Anies Baswedan 14%. Lalu ada nama-nama lain seperti Sandiaga Uno. Nomor 3 Sandiaga ya. Kemudian ada nama Ganjar Pranowo, AHY dan seterusnya. Itu semua di bawah 10%. Nah, data-data ini bisa saja berubah ya setelah COVID, karena COVID ini kejadian super luar biasa. Kalau makan nasi goreng aja luar biasa, ya kan, ketemu MRT luar biasa. Kalau COVID ini super luar biasa, yang mungkin saja bisa saja membuat perubahan dinamika elektoral dari para nama-nama yang disebutkan tadi. Dan beberapa survei dari teman-teman juga seperti memberikan sinyal itu ya. Ada dinamika, elektabilitas, ada yang Prabowo-nya sudah turun tahta dari peringkat 1 ke peringkat di bawahnya. Ada juga yang Prabowo masih nomor 1 tetapi elektabilitasnya kecenderungannya menurun. Yang jelas ada peningkatan-peningkatan elektabilitas dari beberapa kepala daerah. Nah, semasa itulah yang pandemi ini disebut oleh Bang Andre tadi itu Belanda masih jauh. Ya, barangkali kalau dari Bang Effendi itu siapa yang tahu, bisa jadi terjadi kejutan. Karena memang kalau kita bicara Pilpres, praktis kan masih 4 tahun ke depan. Tetapi pada hari ini kalau saya yang ditanya, siapakah orang yang paling potensial menjadi calon presiden? Saya cuma berani sebut satu nama. Yaitu? Yaitu 08 Prabowo Subianto. Oke. Karena apa? Karena untuk maju calon presiden itu syarat nomor 1 bukan elektabilitas, tapi punya partai politik begitu. Pada hari ini ya pada hari ini di antara nama-nama yang muncul sekarang di survei itu, misalnya katakanlah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan ya. Yang punya partai itu praktis cuman Pak Prabowo. Kalau Pak Ganjar tergantung Ibu Mega. Pak Anies tergantung nggak tahu saya dekat dengan partai mana, nggak punya KTA kan begitu kan. Jadi memang yang paling mungkin itu adalah Prabowo tambah satu lagi ya. AHY juga ketua umum partai. Tapi satu variabel lagi, Prabowo itu menguasai sekitar 14% kursi di DPR. Kalau syaratnya masih 20%, dia tinggal tarik satu partai menengah, jadi itu barang. Tapi kalau Partai Demokrat kursinya cuma 7%, perlu mengumpulkan lebih banyak partai dan itu belum tentu bersetuju. Kira-kira begitu. Baik, nanti saya ingin cross check juga ke Bang Andre. Apa kemudian tanggapan Pak Prabowo mengenai usulan untuk maju? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kawat Perang.